Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah buku ini, latar belakang dari penulisan buku Berkawan Harimau Bersama Alam. Jadi waktu itu setelah mengikuti ekspedisi di Taman Nasional Meru Betiri, saya mendapatkan sebuah clipping tentang sejarah dan informasi tentang harimau Jawa yang clipping ini didapatkan oleh Mbak Siti Maimunah atau Mbak Mai yang waktu itu berkunjung ke rumah teman kita Cak Rusdi di Banyuwangi, dan ternyata ayah Cak Rusdi, Pak Pomo Martadi, itu melakukan clipping atau pengarsipan dari surat kabar yang beredar kala itu. Jadi kita bisa mempelajari sejarahnya, tentang informasi dan beberapa kegiatan yang dilakukan teman-teman pecinta alam yang ada di Meru Betiri, Banyuwangi, Jember dan sekitarnya, atau daerah Tapal Kuda itu yang terkenal dengan daerah Tapal Kuda atau bioregion Belambangan. Jadi beberapa clipping yang ditulis oleh Mas Priyo dari dari Surabaya Pos di sini menginformasikan tentang tentang beberapa kendala yang dijumpai teman-teman waktu itu dan beberapa informasi bagaimana untuk bisa memperkuat adanya bukti-bukti temuan eksistensi harimau Jawa yang tahun 1990 dilakukan penelitian dan tahun-tahun sebelumnya, dimana di sini teman-teman pecinta alam merasa perlu adanya fire guide atau panduan bagaimana mengukur jejak, bagaimana mengukur kotoran dan hal-hal lain yang bisa dilakukan secara ilmiah untuk mendukung penguatan dari keberadaan harimau Jawa. Jadi ekspedisi ini sebagian besar menemukan jejak, cakaran, dan kotoran. Belum melakukan atau belum mengalami perjumpaan langsung akan sosok harimau Jawa. Jadi bagaimana sebuah temuan tanda kehadiran itu bisa mempunyai nilai ilmiah? Maka dari clipping ini saya mencermati perlu adanya semacam fire guide atau panduan dasar bagi teman-teman pecinta alam yang masih ingin melakukan pelacakan eksistensi harimau Jawa. Perlu kita ketahui bahwa harimau itu memang bersifat elusif atau pemalu, jadi dia cenderung menghindari manusia. Makanya ada cerita folklore bahwa harimau ketika ketemu manusia dia akan puasa selama 40 hari. Itu terkait dengan perilaku dia yang elusif atau pemalu. Nah, di buku Berkawan Harimau Bersama Alam ini saya mencoba membuat sebuah panduan praktis untuk teman-teman pecinta alam ataupun teman-teman yang suka masuk hutan bisa melakukan pendokumentasian data, pencatatan data atas temuan-temuan keberadaan tanda kehadiran harimau di hutan. Jadi buku ini mencoba mengawali dari apa yang diakhiri oleh teman-teman pecinta alam itu. Jadi di clipping ini disebutkan bahwa semoga ini menjadi sebuah ekspedisi yang terakhir untuk menyatakan harimau Jawa masih ada ataupun tidak. Nah, tahun 1990 bulan Desember itu dilakukan seminar pemaparan hasil ekspedisi kala itu, dan dari clipping ini diakhiri semacam itu. Jadi dari seminar itu diharapkan terverifikasi
apakah dugaan-dugaan eksistensi harimau Jawa itu ada atau tidak ada. Dari yang diakhiri itu, saya mencoba menyusun buku ini dari ekspedisi PLKP tahun 1997. Jadi setelah ekspedisi tahun 90, kemudian 7 tahun kemudian teman-teman pecinta alam melakukan ekspedisi lagi, dan kebetulan saya ikut di dalamnya. Dan dari pengalaman itu, temuan-temuan teman-teman saya coba rangkum, saya coba cermati, saya coba ukur, saya coba bagaimana temuan-temuan ini bisa mempunyai arti, dan kita seminarkan. Nanti kita lihat video selanjutnya tentang sejarah Seminar Nasional Harimau Jawa tahun 1998. Jadi dari clipping ini, kemudian dari perjalanan berikutnya teman-teman pecinta alam, kemudian saya ikut terlibat di dalamnya, dan setelah itu Seminar Nasional saya juga terlibat di dalamnya. Kemudian muncullah ide saya untuk menulis buku. Jadi awalnya ini saya menulis bukunya dengan mencermati kehadiran harimau dan macan tutul. Kemudian saya dengan tulisan itu dicoba diselaraskan oleh Mas Eko Teguh Paripurno dan diberi judul Berkawan Harimau Bersama Alam. Nanti kita coba ulas bagaimana kisah munculnya buku ini dan isinya buku ini, serta foto cover ini, sosok harimau yang ada di sini. Ini adalah harimau Jawa yang nanti kita coba terangkan dalam video kita berikutnya, bagaimana sejarah mendapatkan foto ini. Kemudian juga buku ini diterbitkan waktu kita melakukan kerjasama dengan teman-teman NGO. Ada PILI, ada YBAL, ada Pteropus pamperus, ada Kapala. Waktu itu kita belum ada PKJ, jadi saya waktu itu masih bergabung di Kapala Indonesia di Jogja dan kadang di Jember. Dan di situ kita menjelaskan, maksud saya berkolaborasi untuk membentuk yang namanya Javan Tiger Focus Group atau kelompok kerja harimau Jawa. Dan buku ini disponsori oleh Gibbon Foundation yang membantu mendanai untuk terbitnya buku ini, dan PILI NGO Movement yang juga ikut memfasilitasi kita dari Jogja bertemu di Bogor, kemudian menyusun buku ini yang sebenarnya sudah ada dari kita dan Mas Teguh Eko Paripurno yang penyelaras, saya yang menulis. Jadi bukunya yang semula semacam petunjuk praktikum di biologi, jadi bahasanya lebih kaku, disetrika istilahnya, diperbaiki, diselaraskan oleh Mas Eko Teguh Paripurno menjadi Berkawan Harimau Bersama Alam. Buku ini berisi tentang sedikit kenapa kita melakukan penulisan buku ini. Tadi seperti yang di depan saya ceritakan bahwa saya ingin apa yang diakhiri oleh teman-teman PIPA, Pusat Informasi Pecinta Alam yang ada di Jember, Banyuwangi dan sekitarnya, itu menjadi sebuah acuan untuk bagaimana kita bisa melakukan pengamanan data, pemotretan, kemudian pencatatan, kemudian pengukuran, kemudian mempreservasi data yang kita temukan agar bisa diteliti lebih lanjut, bisa dianalisis lebih mendalam, dan menjadi sebuah bukti sains yang tidak terbantahkan tentang eksistensi harimau Jawa. Jadi logika berpikirnya itu seperti video saya sebelumnya, bagaimana kita berjalan di kampung, meskipun kita tidak melihat hewannya, kita bisa menemukan tanda kehadiran dari kotoran, dari jejaknya, dari bekas cakarannya di tanah untuk hewan ayam.
Nah, ini kalau di hutan, bagaimana kita bisa mencermati keberadaan yang namanya harimau ataupun macan itu dari tanda kehadiran yang kita temui di hutan. Jadi aktivitas harimau ataupun macan itu bisa malam hari, bisa senja hari, bisa dini hari, bisa pagi hari, ataupun kadang siang hari juga bisa. Nah, tetapi ketika kita manusia masuk ke dalam hutan, waktu itu peralatan kita masih terbatas, jadi mengandalkan kamera pengamatan langsung. Jadi di situ kita bisa mencermati keberadaannya itu dari tanda-tanda kehadiran. Jadi ketika hewan menggunakan habitatnya dalam beraktivitas selama seharian di situ, kita bisa mencermati meskipun tidak bertemu langsung dengan sosok hewan itu. Apakah itu dari kotoran yang ditinggalkan di habitat itu, ataukah jejak yang terekam di tanah, di pasir, ataupun di beberapa tempat yang itu merekam jejaknya, tapaknya maksud saya. Bisa juga jejak itu terekam di atas batu. Jadi ketika, nah ini kita harus tahu di mana jejak itu bisa terekam di atas batu. Kita akan berpikir bahwa tidak mungkin batu itu akan apa istilahnya, dekok, atau bahasa Jawanya dekok atau peok ketika diinjak oleh harimau. Kita harus ke lapangan, maka kita akan tahu bahwa jejak harimau itu juga, atau jejak macan itu juga bisa tercetak di atas batu. Adalah ketika batu itu berada di tepi sungai. Batu itu kering, kemudian dari air harimau lewat menginjak batu, kemudian berjalan ke depan, sehingga jejak kaki yang basah itu terekam di atas batu. Jejak air ya, jejak tapaknya itu dengan air dari kakinya tercetak di batu. Ini yang saya maksud dengan jejak yang tercetak itu. Artinya apa? Ketika tim menemukan itu adalah jejak yang sangat fresh, jejak yang sangat baru. Karena apa? Air mudah menguap. Beda dengan ketika jejak di tanah liat. Maka jejak yang terekam itu bisa beberapa hari yang lalu, atau bahkan bisa 1 minggu, 1 bulan. Ketika jejak itu tercetak di tanah liat dan ada di bawah naungan batu atau rock atau tebing, sehingga jejak yang basah itu bisa tercetak berbulan-bulan karena terlindungi dari air hujan. Tanahnya liat. Beda dengan tanah lempung. Ketika itu terjadi di tanah lempung, ya, maksud saya tanah berdebu, itu akan cepat hilang terekamnya. Jadi di sini nanti kita ceritakan juga tentang kotoran. Bagaimana kotoran yang kita identifikasi sebagai milik harimau itu juga kita bisa ketahui. Apakah macan? Itu juga bisa ketahui. Atau hewan yang lainnya. Nanti kita coba bandingkan di video-video berikutnya nanti. Kemudian selain itu adalah cakaran di pohon atau garutan di tanah. Nah, itu juga bisa kita identifikasi. Nanti kita coba detailkan juga di video selanjutnya tentang seperti apa kriteria yang masuk cakaran harimau itu di pohon. Bedanya dengan macan tutul, seperti apa? Pun garutan di tanah, seperti apa yang milik macan dan seperti apa yang milik harimau. Itu nanti kita ulas di video berikutnya juga. Jadi buku ini diharapkan nanti memandu teman-teman yang ke lapangan, masuk hutan, itu bisa melakukan pencatatan data, kemudian pendokumentasian data. Nanti juga kita akan di video berikutnya nanti akan kita ulas juga bagaimana kita bisa memotretnya. Kita bisa, kalau tidak ada foto, bagaimana? Kalau tidak ada kamera, bagaimana kita mendokumentasikan data itu? Kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara. Cakaran dengan diblat misalnya, nanti kita detailkan lagi di video berikutnya. Kemudian jejak dengan selain kita foto, selain kita ukur, kita bisa melakukan, nanti kita detailkan juga di video berikutnya pengukurannya. Terus kemudian kotoran seperti apa. Dulunya kita ketemu kotoran, kita koleksi, kita bawa pulang, kita coba analisis, kita ukur, kita lihat komposisinya, kita coba itu bongkar sampai detail, kita ketahui apa mangsanya, seperti apa komposisinya. Itu coba kita, bagaimana kita mengawetkan untuk belajar.
kita dokumentasikan dengan foto, kita dokumentasikan dengan gambar, dengan sketsa, supaya kita bisa tahu apakah ini macan, apakah ini harimau, apakah ini hewan yang lainnya, karnivor yang lainnya. Itu juga nanti kita coba detailkan di video berikutnya. Dan harapannya adalah, oh ya, satu lagi, rambut. Di hutan kita bagaimana hubungan sehelai rambut dengan kondisi hutan yang sangat luas seperti ini. Dengan metode pendekatan khusus, kita bisa mengetahui di mana lokasi-lokasi itu kita dapat bisa temukan rambut. Nah, rambut nanti juga ada cara bagaimana menganalisisnya, bagaimana mengidentifikasinya. Nah, pendekatan-pendekatan non-foto ini sangat penting untuk mengetahui dasar-dasar logika yang kita bangun, apakah suatu jenis hewan itu masih ada di suatu kawasan. Jadi meskipun kita tidak melihat, kita bisa mencoba mengidentifikasinya. Kita bisa mereka ulang di mana hewan-hewan itu berada. Baik dari keterangan teman-teman yang beraktivitas kesehariannya di hutan, yang mempunyai jam terbang tinggi di dalam hutan, ketika teman-teman warga masyarakat itu mempunyai interaksi yang tinggi di dalam hutan, itu juga beliau-beliau itu mempunyai probabilitas yang tinggi juga untuk bisa ketemu dengan satwa-satwa yang sangat langka, sangat jarang, atau bahkan dianggap sudah punah seperti harimau ini. Jadi ketika kita yang datang hanya insidental, berbeda dengan warga, saudara-saudara kita yang berinteraksi secara rutin di dalam hutan. Bagaimana beliau mempunyai keterkaitan yang tinggi dengan hutan, terutama untuk kehidupannya, untuk sumber pendapatannya, dan untuk aktivitas penyambung hidupnya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita catat, perlu kita ketahui, dan hal itu bisa menjadi sebuah kajian ilmiah, pendukung ilmiah tentang keberadaan dari harimau Jawa ini. Jadi nanti kita coba jelaskan bagaimana rambut, bagaimana mengidentifikasi, dan usaha-usaha dalam tempat kita melakukannya. Itu beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kemudian bagaimana sejarahnya buku ini kita buat supaya apa yang diakhiri bisa kita awali untuk kita mencermati dari keberadaan harimau Jawa itu sendiri. Jadi kalau di clipping ini dikatakan bahwa masih banyak yang meragukan tentang tanda kehadiran baik dari cakaran, baik dari jejak, baik dari bekas aktivitas atau tanda kehadiran yang lainnya, meliputi feses, cakaran, kotoran, ataupun sisa mangsa dan rambut. Nah, hal tersebut menjadi sebuah yang sangat penting untuk mendukung yang namanya penelitian atau kajian. Jadi keberadaan harimau itu selain dari informasi warga yang sudah kita tampilkan di video sebelumnya, dan warga itu khusus siapa warga itu, nah nanti kita detailkan lagi. Jadi kata kuncinya adalah mereka yang mempunyai jam terbang tinggi di dalam hutan. Kemudian kita coba bahas nanti satu persatu tentang tanda kehadiran harimau, bagaimana menapiskan datanya dari buku Berkawan Harimau Bersama Alam ini. Semoga teman-teman berkenan untuk mengikuti video-video kita selanjutnya dari Peduli Karnivor Jawa, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan like dari video kami. Hal ini nanti untuk pembelajaran, untuk diskusi, dan untuk menginformasikan bagaimana sejarah panjang kita sampai hampir 24 tahun mendalami harimau Jawa. Terima kasih. Dari PKJ, salam Lestari.